body, the body, the body. You and me, baby, you know that we got it. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen kita yang sudah hadir untuk mengajar kita pada hari ini. Dan tidak perlu saya sebutkan namanya ya, dan gelar-gelarnya, pastinya kalian sudah pada tahu. Dia adalah dosen yang sangat berpengaruh dalam kemampuan kita dan perkembangan kemampuan kita di dunia perkuliahan ini. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada kalian ya semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Walaupun terlihat dari wajah kalian sangat menyedihkan dan tidak semangat, pasti kalian tidak sabar untuk libur semester, ya kan? Sebelum kami memulai presentasi ini, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Saya Iqbal Abdul. Ini ada Bunga, ada Cindy, ada Selaras. Oke. Kami di sini dari kelompok 6 ingin membahas India masa kolonial Inggris dan proses pergerakan kebangsaan India. Materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu awal mula kolonialisme di India. Jadi awal mula imperialisme Inggris India dengan kemenangan Inggris atas Nawab Bengal pada pertempuran Plassey tanggal 23 Juni 1757. Kemenangan Inggris ini yang menjadikan katalis bagi pergeseran kepentingan Inggris di India dari yang digunakan sebagai daerah perdagangan menjadi daerah teritorial Inggris. Selain itu, kedatangan Inggris ke India dikarenakan juga oleh faktor kekosongan kas negara, kekosongan kas negara di Eropa akibat kekalahan pasca Perang Salib. Dampak kolonialisme akan dibawakan oleh satu kelompok saya. Baik teman-teman sekalian, materi yang akan saya bawakan dampak kolonialisme di India. Kami membagi dampak tersebut dalam 3 aspek, yaitu ekonomi, politik, dan sosial. Pada aspek ekonomi, Inggris secara sistematis mengeksploitasi sumber daya alam India. Inggris menerapkan sistem perdagangan yang berkelanjutan India. Selain itu juga, Inggris mencoba menghancurkan industri tradisional India. Dalam segi politiknya, Inggris memperkenalkan sistem pemerintahan kolonial di India dan mengakibatkan hilangnya kedaulatan politik India. Inggris juga memanfaatkan sistem pemerintahan pajak negeri untuk mendanai administrasi kolonial mereka. Di aspek sosialnya, pengaruh budaya Inggris dalam bentuk bahasa Inggris, sistem hukum, dan budaya mempengaruhi budaya India. Dalam aspek hubungan sosial, kolonialisasi Inggris menciptakan ketidaksetaraan yang meningkat. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membacakan para tokoh-tokoh dan perannya dalam menangkan kemerdekaan India. Yang pertama itu Mahatma Gandhi. Gandhi adalah salah satu tokoh paling ikonik dalam gerakan kemerdekaan India. Dia memimpin kampanye perlawanan dan keras yang dikenal sebagai Satyagraha. Gandhi memobilisasi jutaan orang India untuk berpartisipasi dalam perlawanan sipil melalui aksi mogok kelapa, boikot, dan perlawanan tanpa kekerasan. Perjuangan Gandhi mendorong perubahan signifikan dalam kemerdekaan dan mendapatkan pengakuan internasional. Yang kedua itu Jawaharlal Nehru. Nehru adalah seorang pemimpin kemerdekaan yang gigih dan menjadi Perdana Menteri.
Yang pertama, setelah kemerdekaannya, ia berperan penting dalam menyusun konstitusi India dan memimpin negara yang baru merdeka dalam menjalani proses pembangunan sosial dan ekonomi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas. Oke, saya akan menampilkan tokoh-tokoh dari kemerdekaan India. Subhas Chandra Bose. Bose adalah seorang pemimpin kemerdekaan yang berjuang melalui cara yang lebih radikal. Dia memimpin tentara pembebasan nasional India dan berupaya untuk mendapatkan dukungan asing dalam perjuangan melawan Inggris. Meskipun metodenya kontroversial, perannya dalam pergerakan kemerdekaan India tidak dapat diabaikan. Sardar Vallabhbhai Patel. Patel adalah arsitek penyatu India setelah kemerdekaan. Dia memainkan peran penting dalam menggabungkan negara-negara bagian India yang beragam menjadi sebuah entitas tunggal. Dia juga dikenal sebagai babu bangsa karena perannya dalam menyatukan India. Oke, selanjutnya ada Annie Besant. Besant adalah seorang aktivis asing yang berperan dalam gerakan kemerdekaan India. Dia mendukung kemerdekaan India dan berperan dalam memajukan pendidikan di India. Oke, selanjutnya akan disolehin. Baik, tokoh selanjutnya yaitu Maulana Abdul Kalam Azad. Azad adalah pemimpin Muslim yang memainkan peran penting dalam gerakan kemerdekaan India dan berjuang untuk hak-hak Muslim di India. Dia menjadi Presiden Kongres Nasional India dan mempromosikan perdamaian antar agama. Tokoh selanjutnya yaitu Lokmaya Tilak. Tilak adalah seorang pemimpin politik dan sosial yang memainkan peran penting dalam mobilitas massa dan mempromosikan kesadaran politik di kalangan masyarakat di India. Dia juga berjuang untuk hak-hak sipil India. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Ustaz. Terima kasih. Sini saya akan membawakan materi tantangan dan hambatan dalam mencapai kemerdekaan India. Yang pertama yaitu salah satu tantangan utama adalah penindasan dan represi kolonial yang brutal. Pemerintah Inggris menerapkan tindakan represif termasuk penangkapan, penahanan, dan tindakan kekerasan terhadap para pemimpin dan aktivis kemerdekaan. Yang kedua, konflik antar agama juga menjadi tantangan yang sulit. India adalah negara yang beragam dalam hal agama dengan perbedaan antara Hindu, Muslim, Sikh, dan berbagai kelompok agama lainnya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Tantangan dan hambatan yang ketiga yaitu perlawanan Inggris terhadap upaya kemerdekaan India tidak dapat diabaikan. Inggris menolak untuk dengan mudah melepaskan kendali atas India dan merasa bahwa India adalah aset berharga bagi kerajaan Britania. Yang keempat, kekuatan ekonomi dan militer Inggris menjadi hambatan yang signifikan. Menghadapi kekuatan yang kuat ini memerlukan strategi yang cerdas dan sumber daya yang besar untuk memenangkan perjuangan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini ada satu kutipan dari Mahatma Gandhi, yaitu ada 2 hari dalam setahun di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa, kemarin dan besok. Aslinya saya tidak tahu, intinya kita harus jadi sukses. Lanjut. Oke, langsung saja ke sesi tanya jawab. Yang pertama, pertanyaan untuk saya sendiri. Terima kasih kepada Akbar. Siapa? Akbar dari Abdillah dengan NIM 23470612. Kepada saya. Iya, ingin bertanya kepada Akbar. Bukan. Enggak. Iqbal.
pada saat sebelum merdeka, sehingga pada akhirnya India bisa merdeka. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kepada Mazidah. Siapa? Anak. Anak. Bagaimana hasil dari peranan Ani Besar terhadap pendidikan yang terjadi di India? Untuk pertanyaan selanjutnya kepada Cindy. Cindy. Ya, Kalian silakan. Oke, saya akan bertanya kepada Cindy. Perkenalkan, nama saya Yana Tanda Lindungal dengan NIM 034. Saya akan bertanya, mengapa Inggris menjadikan India sebagai wilayah jajahannya? Terima kasih. Dan selanjutnya untuk Selaras. Siapa? Oke, kepada Luna silahkan untuk pertanyaannya. Menggentas. Pak. Pertanyaannya. Baiklah, perkenalkan nama saya Nudin Rosmagam dari Tadi di dampak kolonialisme di India itu tadi disebutkan Inggris menerapkan sistem perdagangan yang dominan India. Pertanyaan saya, sistem perdagangan seperti apa dan bagaimanakah yang diterapkan oleh Inggris tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari kamu sekalian. Kami meminta waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selanjutnya akan saya serahkan kepada kelompok 4. Ya. Sebelumnya saya ingin terima kasih ya. A few moments later. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah mempersilahkan kami untuk melanjutkan presentasi kami tadi. Baik, pertanyaan pertama akan dijawab oleh Selaras, yaitu pertanyaan dari Luna. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Luna. Pertanyaannya, pada dampak kolonialisme di India disebut Inggris menerapkan sistem perdagangan yang merugikan India. Sistem perdagangan seperti apa dan bagaimanakah diterapkan oleh Inggris? Jelaskan. Jawabannya, sistem perdagangan yang dilakukan Inggris kepada India contohnya itu disebut sistem eksploitasi. Inggris menerapkan sistem monopoli perdagangan, terutama melalui East India Company yang mengontrol produksi dan perdagangan komoditas seperti kapas, rempah-rempah, dan teh. Mereka memperlakukan tarif yang tidak adil, memaksa petani India untuk menjual produk-produk mereka dengan harga yang rendah kepada Inggris, lalu menjual kembali barang-barang tersebut dengan harga yang tinggi di pasar internasional. Hal ini menyebabkan penindasan ekonomi dan kehancuran industri tradisional India, serta melahirkan kemiskinan yang mendalam di kalangan petani dan pekerja India. Baik, terima kasih Selaras. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya, Cindy. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Natalia. Pertanyaannya, mengapa Inggris menjadikan India sebagai wilayah jajahannya? Jawabannya, Inggris menjadikan India sebagai wilayah jajahannya terutama melalui serangkaian perang dan penetapan koloni pada abad ke-18 dan ke-19.
hasil utamanya melibatkan kepentingan ekonomi, kontrol perdagangan rempah-rempah dan aset kolonial, faktor politik, militer, dan sosial juga berperan dalam penaklukan tersebut. Bagaimana terima? Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Mazida. Silakan Mazida. Jadi, ini kembali dari sana. Bagaimana hasil peran Ani Besan terhadap pendidikan di India? Jadi, jawabannya hasil dari peran Ani Besan untuk India itu mendirikan perguruan tinggi di India, termasuk sekolah perguruan tinggi untuk perempuan. Besan memberikan pendidikan berkualitas kepada perempuan India, baik bidang akademik dan keterampilan. Itu mempromosikan pendidikan modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai dulu. Contohnya Sentral Hindu College yang didirikan oleh Besan. Lembaga ini memberikan lembaga modern untuk pemuda Hindu dan tetap tidak menghilangkan nilai-nilai Hindunya. Lembaga ini menjadi salah satu pendidikan terkemuka di India. Ada lagi memberikan akses pendidikan untuk masyarakat miskin. Ani juga mendirikan sekolah di pedesaan untuk memberikan akses pendidikan masyarakat yang kurang. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijawab oleh Ines. Saya akan menjawab pertanyaan dari Islam. Pertanyaannya, seberapa besar tantangan perbedaan agama dalam mengangkat kemerdekaan India? Jawabannya, perbedaan agama merupakan tantangan besar dalam mengangkat kemerdekaan India. India adalah negara yang sangat beragam secara agama, dengan lebih dari 80% populasinya beragama Hindu, 14% beragama Islam, dan 2% beragama Kristen. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh para pejuang kemerdekaan India adalah perpecahan antara umat Hindu dan Muslim. Kedua agama ini memiliki sejarah panjang konflik, dan perpecahan ini mempersulit mereka untuk bersatu dalam perjuangan kemerdekaan. Hal ini terlihat jelas dalam peristiwa pembagian India pada tahun 1947, di mana India dan Pakistan didirikan sebagai negara-negara merdeka yang terpisah. Baik, terima kasih kepada Ines. Selanjutnya pertanyaan akan dijawab oleh Bunga. Dengan Bunga. Pertanyaan dari Naomi, bagaimana cara bangsa India mengatasi segala tantangan atau hambatan yang terjadi pada saat sebelum merdeka sehingga pada akhirnya India bisa merdeka? India mengatasi tantangan kemerdekaannya melalui kombinasi strategi politik, perlawanan sipil, dan gerakan massa. Gerakan kemerdekaan yang dipelopori oleh pemimpin seperti Mahatma Gandhi melibatkan kampanye-kampanye non-kooperatif seperti boikot barang Inggris dan gerakan South March. Teknik-teknik perlawanan tanpa kekerasan seperti mogok lakar dan protes damai membantu mobilisasi rakyat India dan menarik perhatian dunia internasional. Organisasi politik seperti Kongres Nasional India memainkan peran penting dalam merumuskan tuntutan kemerdekaan dan mobilisasi massa. Selain itu, gerakan bersenjata juga muncul seperti Tentara Nasional India yang dipimpin oleh Subhas Chandra Bose. Faktor-faktor internasional dan tekanan global pasca Perang Dunia juga ikut kontribusi dalam membuat Inggris kesulitan mempertahankan kekuasaannya di India. Dengan perjuangan rakyat yang tinggi, dukungan internasional dan situasi geopolitik yang menguntungkan, India akhirnya mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1947 melalui pembagian antara India dan Pakistan. Kepada Naomi, apakah jawaban saya diterima? Baik, terima kasih kepada Bunga. Pertanyaan terakhir akan saya jawab dari pertanyaannya dari Fikri Hamzila kepada saya sendiri. Pertanyaannya, apa saja industri tradisional India yang ingin dihancurkan oleh orang Inggris? Selama masa penjajahan Inggris di India terjadi sejumlah dampak terhadap industri tradisional India. Kebijakan ekonomi Inggris, terutama pada abad ke-18 dan ke-19, cenderung mendukung kepentingan industri Inggris sendiri. Hal itu dapat menghancurkan atau merugikan industri tradisional India. Beberapa industri yang paling terkena dampak yaitu industri tekstil, industri kerajinan tangan, dan industri gula dan minyak.
Penindasan ekonomi ini merupakan bagian dari strategi ekonomi kolonial yang bertujuan untuk mengamankan bahan baku murah dan membentuk India sebagai pasar untuk produk-produk manufaktur Inggris. Akibatnya banyak industri tradisional India yang mengalami kemunduran yang signifikan selama masa penjajahannya. Oke, bisa diterima Fikri? Oke. Baiklah, kami akan mengakhiri presentasi ini. Sebelum mengakhiri presentasi ini, saya sebelumnya saya ingin mengucapkan rasa maaf saya atas pembukaan tadi ya Kak. Saya tidak bermaksud untuk apa yang negatif enggak. Saya ingin mencairkan suasana. Jadi tanpa mengurangi rasa saya mohon maaf ya Kak. Baik, saya akan menutup presentasi ini. Terima kasih semua kepada kakak yang memberikan pertanyaan. 이 노래는 it's about you baby only you 내가 힘들 때 울 것 같을 때 기운도 이제 나지 않을 때 It's you 날 걱정하니 It's you 어렵게 하니 말은 해도 돼 But what do you say Baby who is it